hadir dan meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif. Sebelum mengenal lebih jauh, alangkah baiknya kita membuka kegiatan ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah, sekaligus kami memohon dukungan dari beliau untuk kegiatan ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, kita dipertemukan di acara sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Salam dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqomah dalam belajar terus, memperbaiki diri sehingga kita mendapat syafaatnya nanti di akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Seteluk yang sempat hadir di acara ini. Titik akhir gitu ya, ujung tombak akhir yang kita harapkan bagi anak-anak kita itu adalah mempunyai karakter yang baik. Pada saat kita menginginkan karakter yang baik bagi anak-anak kita, jelas harus ada pembiasaan yang kita lakukan di sekolah, baik itu di halaman sekolah, gitu ya, atau di dalam ruangan, atau di dalam kelas masing-masing. Itu perlu pembiasaan. Pembiasaan ini tidak akan bisa efektif jika kita punya pandangan yang berbeda satu sama lain dari setiap kita guru yang ada di sini. Untuk itu, harapan Ibu, kita punya pandangan yang sama gitu ya. Karena kalau anak-anak kita ini sudah punya karakter yang baik, kebiasaan yang baik, insya Allah kita sendiri yang akan nyaman kita ngomong dengan anak-anak kita ini. Nyaman kita akan melaksanakan pembelajaran baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Karena itu harapan kita di sini adalah mari bersama-sama, tidak akan mungkin bisa selesai masalah positif ini dalam sehari 2 hari. Kita perlu banyak bersabar dalam menerapkan semua ini, karena butuh kerjasama dari kita semua, baik kita sebagai Bapak Ibu Guru, wali kelas, semua wakasek, kepala sekolah, staf TU, kemudian satpam, sampai dengan tukang kebun itu harus punya pandangan yang sama. Karena itu harapan kita akan mudah kita hasilkan. Harapan setiap mata pelajaran maupun semua wali kelas itu akan mudah kita capai jika kita bersama-sama. Tidak bisa sendiri, misalnya guru kimia saja, atau guru biologi saja, atau guru matematika saja, guru bahasa Inggris saja, tidak bisa. Harus bersama, satu bahasa kita dengan anak-anak. Karena itu acara ini sangat penting untuk kita dan harus semua guru hadir. Ini masih kurang ini. Kita itu ada sekitar 30-an, 33 guru, baik Bapak Ibu guru, itu hadir semua. Karena beda rasanya kalau kita dapat dari orang lain. Harus dengar sendiri,
maka kita akan merasa paham sendiri dan itu akan kita implementasi nanti di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan ini juga sangat bermanfaat untuk anak kita sendiri, gitu ya. Anak kita sendiri yang ada di rumah, bagaimana sih kita memberi positif, budaya positif ini kita terapkan tanpa harus kita memberi mereka kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak bijak, gitu ya. Itu hal yang sangat bagus, gitu ya, untuk perkembangan kita sebagai pendidik dan sebagai pengajar. Karena sebagai pengajar dan pendidik ini kita akan berhadapan dengan banyak tipe siswa, banyak tipe teman, seperti itu. Sehingga pembelajaran ini sangat bagus sekali untuk kita cermati bersama, kita diskusi bersama, karena nanti ini ada diskusinya dan setiap wali kelas itu akan menerapkan nanti di kelasnya masing-masing. Ini budaya positif ini sangat kita harapkan untuk anak-anak kita di sini, karena kita tahu sendiri bagaimana kebiasaan anak-anak kita saat ini itu luar biasa. Jika kita sebagai bapak ibu guru di sini tidak bisa memberikan hal-hal yang positif untuk perubahan ke depan. Untuk itu sangat kami harapkan semua pihak ada di sini untuk kita berembuk bersama dalam membentuk budaya positif di sekolah kita. Baik. Kemudian budaya positif ini nanti banyak hal yang akan terpecahkan. Tidak mesti mereka harus gitu ya. Jadi kita bisa menyelesaikan sendiri di kelas dengan berbagai masalah yang anak-anak kita hadapi di dalam kelas. Itu bisa kita selesaikan sendiri di kelas. Karena itu hal ini sangat baik untuk kita belajar bersama untuk kebaikan sekolah kita dan terutama untuk anak-anak kita ke depan. Ini yang bisa Ibu sampaikan. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Saya harapkan semua teman-teman bisa mengikuti sampai terakhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal akan saya bawakan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi dari Ibu Sabrina Dewi. Kemudian ada keyakinan kelas dari Ibu Yunita Wisayati, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas dari Ibu Asmawati. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol oleh Ibu Citra. Dan terakhir restitusi segitiga restitusi oleh Ibu Ria Junta. Ini adalah tugas kami dari program Guru Penggerak, harus membagikan kepada teman sejawat, ya, harus membagikan.
jawaban dari teman-teman sebelumnya. Semoga masih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Citra Samaya. Kali ini saya akan kita belajar bersama-sama tentang restitusi, tentang 5 posisi kontrol. Ya, boleh Bu? Ya. Apa sih posisi kontrol ini? Nah, jadi 5 posisi kontrol ini merupakan program disiplin positif yang berpusat pada murid. Ini dikembangkan oleh Diane Goshen dengan menggunakan pendekatan restitusi yang tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya. Nah, dalam bukunya Diane Goshen ini yang berjudul Restitution, Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah disiplin kita itu sudah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana? Mengapa? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser, Goshen berkesimpulan ternyata ada 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru, orang tua maupun oleh atasan. Please. Nah, jadi di sini ada 5 posisi kontrol yang secara sadar maupun tidak sadar pernah dan mungkin kita lakukan, terutama dalam hubungan kita dengan siswa atau mungkin dengan anak di rumah ya. Yang pertama itu next saya akan mengilustrasikan dengan, boleh saya minta bantuan kepada Dirta? Ya. Ini yang pertama itu adalah penghukum. Barangkali kita pernah melakukannya. Ini ibaratnya ada siswa, Dirta bajunya tidak dimasukkan ke dalam, tidak rapi ya bajunya. Nah, jika saya adalah guru penghukum, maka saya akan bertanya seperti ini kepada Dirta. Kamu selalu saja salah. Itu baju tidak dimasukkan. Atau saya mungkin akan mengatakan, patuhi saya, atau awas. Awas itu artinya ada ancaman di sana, ya. Atau bisa jadi saya juga akan mengatakan ketika saya melihat siswa ini salah, selalu, pasti selalu kamu saja yang melakukan kesalahan ini. Baju tidak pernah dimasukkan. Nah, ketika kita berperan sebagai penghukum, biasanya suara kita ke anak-anak itu agak keras. Biasanya perilaku kita ke anak-anak itu agak antagonis, bukan agak, seringnya antagonis. Dan biasanya penghukum ini membuat anak-anak menjadi, kalau saya tanya kepada Dirta bagaimana perasaan ketika dimarah oleh guru yang penghukum? Dengan bahasa Sakit hati. Nah, apabila kita menjadi guru yang menghukum siswa, bisa jadi siswa merasa sakit hati, dendam, tersinggung. Bisa jadi dia akan punya keinginan nggak untuk membalas, karena takut. Artinya seperti itu. Ketika kita menghukum, bukannya menjadikan siswa menjadi lebih baik, tapi menimbulkan masalah baru. Yang kedua silakan. Yang kedua, barangkali ini masih masalahnya yang sama, gitu ya. Tapi yang kedua ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi ketika guru itu melakukan posisi ini, saya akan mengatakan kepada siswa mungkin, aduh, memangnya dia kan mau saya ditegur oleh ibu kepala sekolah, nanti dikira saya tidak bisa mendisiplinkan kamu.
peraturannya apa ya? Oh, kedisiplinan berpakaian gitu. Apa yang sudah telah kamu lakukan seperti itu. Nah, sanksi atau konsekuensinya apa karena kamu mengeluarkan? Anak-anak dipantau, ditanya, tapi guru fungsi kontrolnya di sini hanya mengawasi atau dipantau. Terakhir, next, yang terakhir ada posisi manajer. Ini adalah posisi di mana lebih baik di antara yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini anak-anak dibawa ke tempat supaya dia menjadi lebih positif. Anak-anak tidak ditunjukkan kesalahannya, tetapi juga diajak dari dalam secara intrinsik untuk memperbaiki dirinya. Jadi di sini misalnya ditanya, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu yakin dengan berpakaian seperti ini sudah menunjukkan kedisiplinan seorang siswa? Nanti anak-anaknya juga akan diarahkan pertanyaan-pertanyaan itu untuk menemukan jawaban yang benar. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia tidak memperbaikinya? Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Terakhir saya akan memberikan kesimpulan untuk kelima. Nah, jadi di sini ada 5 posisi kontrol ini kalau dibandingkan akan seperti pada tabel ini. Nah, jadi ada 5 posisi ini di mana penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini membuat siswanya itu menghindari hukuman. Akan tetapi dan identitas anak-anaknya itu menjadi identitas gagal. Sementara untuk identitas berhasil atau sukses, tapi masih kontrol dirinya itu dari luar ya, sudah bisa dilakukan oleh fungsi kontrol teman dan pemantau. Jadi di sini itu siswa itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari pemberi kontrolnya atau di sini gurunya. Nah, akan tetapi ketika sudah pada posisi kontrol manager, sudah menghargai dirinya sendiri siswa tersebut. Nah, jadi di sini nanti saya langsung saja disimpulkan di bagaimana ini pengaruhnya terhadap murid ya. Ketika menghukum, murid itu akan ada kemungkinan untuk membuat kesalahan. Bisa jadi kesalahannya itu dia melakukan kesalahan kalau di penghukum itu dia mungkin mengulangi kesalahan, tetapi dia lebih ke konsekuensi paling nanti dimarahi lagi seperti itu. Jadi dampaknya itu akan mengulangi lagi, dan karena dia sudah tahu akan ada hukuman akan dihukum lagi. Nah, tapi kalau dan ini juga bisa menimbulkan seperti yang saya katakan tadi, dendam dari si murid kepada gurunya. Lalu untuk yang pembuat merasa bersalah, siswanya itu menjadi rendah diri. Sementara untuk posisi kontrol sebagai teman, nanti muridnya itu tidak mandiri, tergantung, lemah, dan dia akan membandingkan guru tersebut dengan guru yang lain. Akan ada guru favorit dan guru tidak favorit, di mana guru favorit hanya yang melanggengkan kebiasaannya gitu, ya, yang bisa berteman dengannya. Lalu yang pemantau ini dia menitik beratkan hanya kepada sanksi atau hadiah untuk diterimanya. Artinya masih ada motivasi dari luar yang membuat dia mau patuh, mau disiplin, mau melakukan sesuatu. Akan tetapi untuk posisi manajer ini, si murid itu akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya ke depan. Jadi sebenarnya bisa, kalau kita berefleksi, barangkali kita pernah melakukan kesemuanya ya. Dan ada usaha, dan memang usaha untuk menjadi manajer itu lumayan, dan selalu ingat saja bahwa insya Allah kita akan mampu melakukannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan akan saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri berikutnya, Ibu Asmawati. Pada Ibu Asmawati.